pemirsa, kita akan membahas kembali mengenai penerapan tilang elektronik yang sudah diselenggarakan serentak seluruh Indonesia tanggal 23 Maret 2021. Dan kali ini narasumber kita ada Pak Joko Setiwarno, pengamat transportasi. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Baik, Pak Joko, ini sudah diterapkan secara nasional tanggal 23 Maret 2021. Apakah ini akan merata penerapannya, Pak? Karena kita tahu ada beberapa daerah mungkin yang secara teknologi ini masih belum sama. Ya, informasi yang kami dapat itu memang ini bertahap ya. Jadi memang nantinya ini kan baru 12, nantinya memang di seluruh Polda. Namun di seluruh Polda pun tidak seluruh kota. Contohnya kalau di Jawa Tengah itu baru di Semarang, kemudian Solo dan Purwokerto. Kemudian di satu kota pun tidak seluruh jaringan jalannya bertahap juga. Baik, nah kalau untuk kendaraan menurut Bapak sejauh ini yang Bapak tahu kendaraan mana yang paling banyak melanggar tilang elektronik ini di hari setelah diterapkan secara nasional, Pak? Nah, tentunya kalau data itu saya belum punya ya. Kalau data itu biasanya Korlantas atau masing-masing Polda lah. Mereka punya data masing-masing dan mungkin ini setiap kota ya berbeda-beda. Tapi tentunya kalau melihat popularitas kendaraan, mestinya roda 2 yang paling banyak itu. Baik, roda 2 biasanya karena apa nih Pak? Karena memang apakah dari kebiasaan pengendara roda 2 ini yang lebih tidak patuh aturan dibandingkan dengan pengendara roda 4? Ya, jelas populasinya kan lebih tinggi. 75% itu adalah roda 2. Kemudian memang perilakunya, katanya sering melanggar arus, ya kan? Berhenti tidak menginjak garis matang, gitu. Pada sebagian tidak mau pakai helm, seperti itu. Nah, lalu menurut Bapak ini umumnya di jalanan atau di jalanan yang akan diterapkan tilang elektronik ini, apakah menurut Bapak sosialisasinya sudah tersampaikan kepada seluruh pengguna jalan dan juga pengguna transportasi, Pak? Sebenarnya sosialisasi sudah berjalan ya sejak Kapolri pendanaan itu pada saat paparan di DPR itu. Kalau di Jakarta mungkin sudah terbiasa ya, tapi kalau di daerah, sebenarnya di daerah pun pernah dicoba, cuman berhenti. Beberapa daerah sudah mencoba itu, yang berlanjut itu kalau saya tidak salah Jawa Timur, DIY. Jawa Tengah sudah dicoba, karena ini sistemnya ya. Kalau sekarang dengan serentak ini, apalagi kemarin mulai 17 Maret di umur 23 Maret, saya kira beberapa tempat sudah mulai mensosialisasikan juga. Meskipun ini kan tidak langsung diterapkan dalam artian bukan langsung, tapi ada yang namanya konfirmasi lebih dulu. Baik, apakah menurut Bapak ini ke depannya nanti akan efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalanan, Pak? Ya tentunya kalau nanti makin bertambah titik-titik persimpangan pemasangan kamera, kemudian nanti ada juga kamera-kamera yang dipasang di ruas jalan, kemudian ada juga kamera yang bergerak itu kan, asalkan sinyalnya kuat, saya kira perlahan-lahan akan menurunkan angka pelanggaran juga. Tapi ini kan proses lah ya, semuanya itu proses. Nah, proses ini kan juga kita mungkin membutuhkan jangka waktu, Pak. Nah, di tahun 2021 ini, cukupkah nantinya seluruh Indonesia 34 provinsi menerapkan tilang elektronik ini secara bersamaan atau masih tahun depan untuk secara serentak di 34 provinsi, Pak? Ya, kalau keseluruhan provinsi kalau mau merata sih bisa. Cuman tadi di satu kota juga belum tentu akan terpasang kamera. Satu provinsi belum tentu seluruh kota atau kabupaten itu akan menyelenggarakan. Ya karena belum ada alat juga. Kemudian di satu kota pun belum tentu seluruh jaringan jalannya juga akan tercover. Jadi itu tahapan-tahapannya seperti itu. Karena di masing-masing kota umpamanya
dia sudah yang dulu yang sebelumnya ada ATCS. Itu pun yang dimiliki daerah belum perlu bisa mengungkapkan. Baik, itu kan tadi kita ngomongin soal teknis mengenai penerapan atau penerapan tilang elektronik ini di berbagai daerah. Nah, bagaimana dengan warga-warga kita, Pak? Siapkah kita harus mengurus segala administrasi yang disangsikan jika kita nanti melanggar? Karena kan administrasi harus kita urus, begitu juga dengan dendanya. Apakah mental kita siap untuk melakukan hal itu, Pak? Ya, saya kira siap dan tidak siap ya harus dilakukan. Ketimbang nanti dia model biasa, bersidang lebih lama lagi membuang waktu. Tapi yang penting itu mungkin tahapan pertamanya tidak harus mereka itu katakanlah didendam ya, mungkin perlu katakanlah dalam waktu 1 bulan ini konfirmasi dulu lah ini yang terlakukan dulu. Nah setelah 1 atau 2 bulan ada penerapan sosialisasi, nah itu baru mulai benar-benar dilakukan konfirmasi, kemudian langsung benar kalau dia melakukan itu dikenai denda gitu. Baik, apa harapan Bapak ke depannya mengenai lalu lintas Indonesia, baik kepada pihak kepolisian, polisi lalu lintas khususnya, dan juga kepada masyarakat pengguna jalan, Pak? Ya harapannya tentunya tilang elektronik kan salah satu upaya untuk menurunkan angka pelanggaran. Salah satu upaya ya. Saya kira masih ada upaya-upaya lainnya juga lah. Umpamanya bagaimana menerbitkan surat izin pengemudi yang benar. Kan? Karena ini kita terbuka saja. Ini pengendara itu ragu-ragu, makanya itu nggak ngerti juga, gitu kan. Ini PR juga buat kepolisian agar dalam menerbitkan surat izin pengemudinya ada evaluasi ulang lagi pengemudian umum, kan. Nah ini penting karena kita bicara juga keselamatan. Baik, berarti masyarakat dan juga pihak kepolisian ini harus bekerja sama sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan pelanggaran tidak ditemukan lagi ya Pak di jalanan kita seperti itu. Ya, jadi meminimal pelanggaran, ya arahnya nanti kalau pelanggarannya berkurang, harapannya kecelakaan juga akan makin menurun. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan perbincangan kita ini bisa didengar oleh seluruh masyarakat dan juga pemangku kebijakan sehingga penerapan tilang elektronik bisa secara merata di Indonesia dan bisa lancar nanti dalam penerapannya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam dan pemirsa, tidak adanya polisi di lapangan bukan berarti kita bisa melanggar aturan lalu lintas sesuka kita. Tidak adanya polisi, namun ingat ada kamera yang memantau pelanggaran yang Anda lakukan. Jangan sampai sanksi surat tilang sampai ke rumah Anda. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Jangan lupa untuk saksikan program-program kami berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Wilson Purba, sampai jumpa.